Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas warahmatullahi Andi Tunggu, wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya? alhamdulillah, wasyukurillah, Ini alhamdulillah. masih momen Lebaran. Iya, Sebelumnya minal aidin wal faizin, mohon mohon maaf maaf lahir lahir batin. batin buat saudara-saudaraku Mm-mm, semua, mm-mm. para pemirsa yang em, menjalankan ibadah Lebaran, Idul Fitri. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan saya kemarin di beberapa konten-konten digital saya di salah satu channel-channel yang saya lagi fokus jalanin mengenai budaya. Iya, ngomong-ngomong kemarin Lebaran katanya ke situs-situs daerah Ya, Cirebon. Mungkin boleh cerita. ya alhamdulillah memang ini menjadi sebuah apa jadi seperti hobi ya saya Mm-mm, yang baru. Memang sudah dari 2015 2016 saya kan dulu di mungkin karena sibuk kepadatan saya di Jakarta kerja dan lain-lain. Akhirnya di pas 2016 saya mulai yang namanya ziarah keliling Jawa sampai ke seluruh wali ya, 9 wali mm-mm, khususnya kan, masuk ke makam-makam inti. Alhamdulillah masuk ke dalam, masih pintu ke dalam ya. Nah memang tapi pengalaman itu saya dapatkan awalnya waktu diantar sama pesantren di Genggong Zainul Hasan itu dengan Insus, dengan Gus Haris, Pak Kiai Ainul Yakin, sama Bu Nyai, masih keluarganya almarhum Gus Dur. Jadi beliau anterin saya waktu awal saya mualaf kan 2014 ya, 2014. Saya diajak ke Syekh Kuro, Kroto Ayun, terus naik pesawat kita ke Jawa Timur, ke Zainul Hasan, habis itu ke ziarah ke makam Zainul Hasan, Genggong. Habis itu saya waktu ke Sunan Giri. Nah, pas di Sunan Giri, waktu itu kan kita naik naik atas ya, naik tangga kan, naik atas Sunan Giri. Terus Bu Nyai sama Bu saya bilang, wah pintunya masih ketutup gitu kan, masih ketutup, masih pintu dalam, makam intinya namanya makam inti, pintu dalam. Terus akhirnya itu kan asar ya, akhirnya saya memutuskan untuk sholat. Habis itu sebelum sholat kan saya sunnah dulu ya, sebelum sholat wajib saya cuma izin gini, ya Allah bila mana saya diizinkan untuk bersyiar, ya Allah bukalah pintu itu gitu. Dan seperti ada suara gitu ya, ibu-ibu atau wanita gitu kan, pintu sudah dibuka Sandi. Nah, gitu. Habis sholat wajib fardu ain, habis itu punya nyamperin, Sandi alhamdulillah udah dibuka gitu. Oh ya Allah terima kasih, udah akhirnya aku masuk. Terus ya saya foto untuk mengabadikan, untuk jadi sebuah kenangan. Artinya kan gini, saya kan banyak ujian-ujian, jadi ketika melihat foto itu memperkuat diri saya, sehingga akhirnya saya sekarang masih ada di sini gitu, masih berjalani dengan setiap ujian-ujian. Apalagi kan seorang mualaf itu kan besar ya, memang saya alami, saya akuin sangat besar. Karena kan jangan bilang kita beriman kalau kita nggak diuji. Dan udah dari 2014 berarti udah 9 tahun nih kan, saya 25 April sebagai seorang mualaf ya. Jadi pas bertepatan juga kan udah mulai bulan-bulan lebaran ya, lebaran ya, bulan April. Jadi itu kan juga haulnya almarhum Uji juga ya, tepatan gitu. Jadi jangan bilang kita beriman kalau nggak diuji. Dan memang, dan salah satunya, tapi Allah juga memberikan kemudahan, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Itu kan dari surah An-Nasr ayat ke-10, wa wada'na anka wizrak allazi anqadha dhahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra. Di setiap kesulitan Allah kasih kemudahan. Allah kasih kemudahan. Artinya apa? Bila mana ada kesulitan, Allah kasih kemudahan. Jadi ada step-stepnya. Jadi banyak orang bilang kan, kalau misalnya diuji berarti kamu akan naik level, naik kan kelas gitu. ya ibaratnya. Naik kelas, naik tangga kan gitu. Jadi karena 1 banding 2 gitu ibaratnya kan. Jadi ujian tercapai, ini yakinlah Allah akan kasih kemudahan-kemudahan pada waktunya kan. Yang penting kita sabar gitu kan. Itu pun aku dari pengalaman kan, innallaha ma'as-sabirin. Artinya kan Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi dari kesabaran, dari ujian itu sampai sekarang, ya Allah kasih kemudahan dengan apa? Ilmu, wasilah-wasilah dari guru-guru, sahabat-sahabat, teman-teman, kayak satunya Felin juga, dia memastikan ibaratnya jalan gitu kan. Ibaratnya saya kan Turki ya, turut kijing gitu ya. Di 2015 2016 pun saya begitu,
Turki, ikut sama yang lain. Terus waktu itu sempat ikut sama Gus Miftah di Ora Haji, ikut sama Habib Lutfi di Pekalongan awal-awal saya ngaji gitu kan. Nah, udah dari situ sekarang sama Felin itu yang memperkuat. Jadinya apa? Ketika ada masalah apa-apa, saya melihat foto itu sebenarnya memperkuat saya. Jadi saya ngumpulin data tuh. Ibaratnya zaman sekarang udah modern ya. Iya benar. Udah modern kan. Data-datanya kan tinggal dicekrek. Aku suka ngalir gitu. Jadi suka ngalir foto terus dan orang yang mau itu alhamdulillah mau aja gitu kan, mengalir namanya. Alhamdulillah mereka mendukung, bahkan dari mau sampai juru kunci sampai ke apa namanya ya ada orang-orang di sana gitu ya. Allah mempermudah gitu. Jadi setelah saya lihat fotonya, misalnya saya lagi sendiri, saya berdoa sama Allah, terus saya melihat foto, jadi saya kayak tafakur. Ketika tafakur itu melihat perjalanan saya, alhamdulillah saya sekarang udah 9 tahun mengenal Islam sebagai seorang mualaf. Alhamdulillah ya Allah, kamu kasih kekuatan buat aku sampai sekarang ya Allah. Indahnya ya Allah, kasih sayangmu ya Allah, ya Rahman Rahim padaku ya Allah. Walaupun ujian-ujian aku hadapi, kau memberikan aku apa? Penghiburan gitu loh. Allah selalu kasih penghiburan buat saya gitu kan. Nah setelah itu yang tahun ini setelah lebaran setelah menuju ke Ramadan ini ya nggak pernah tahu tiba-tiba ketemu Felin, ketemu suaminya ya kan, ketemu ini akhirnya kita sharing-sharing dan akhirnya punya satu visi. Ternyata kita punya sama-sama suka yang namanya sejarah, suka yang namanya budaya, nyambung tuh gitu kan ya. Tuh deh aku kan juga sebegini gini kan 2012 kamu tuh yang ngomong waktu itu, aku bilang apa tuh yang mengenai apa tuh tentang tasawuf Cangon gitu kan. Cangon. Oh ya udah akhirnya aku keliling loh deh gitu kan. Makanya kan suka ngilang sampai orang bilang ini ngapain sih Sandi nggak jelas banget gitu loh, kayak mau ngapain sih lu kan banyak syuting nggak usah kayak ini ya. Enggak, aku suka gitu nikmatin apa namanya healing ya, proses pemulihan iya, gitu. kayak perjalanan religi perjalanan religi sebenarnya baru sadar di tahun ini adalah sebenarnya aku tuh sakit di dalam diri yang terjadi apa namanya mungkin secara spiritual atau astral ya. Dan saya pertama kali saya ngalamin kesurupan gitu. Maksudnya di ruqyah ya. Dulu saya pernah mau coba di Bogor, saya mau di ruqyah begitu. Itu nggak terjadi apa-apa gitu. Ada orang yang mau ruqyah saya waktu itu di Bogor, nggak terjadi apa-apa gitu. Terus malah 2 hari kemudian tiba-tiba angin ribut badai di daerah Bogor. Nah, yang pas ini waktu sama Felin sama ini itu muncul gitu kayak udah blank gitu loh. Nah akhirnya saya pun ikut ke situs-situs diajakin sama Felin. Alhamdulillah saya waktu itu awalnya kita kemana waktu itu ke situs Gunung Semar. Gunung Semar. Dari situs Gunung Semar, di situ tempat patilasan dulu yang Prabu Siliwangi bersama istri ya. Waktu itu juga beliau kan suka bertapa gitu, di istri nemenin. Dan ternyata gunung di bukit-bukit atau di batu-batu itu mirip tempat peristirahatan gitu. Jadi ada yang cerita dari juru kunci atau orang lain bilang, San coba kamu tidur di situ. Oh iya bisa gitu. Ini buat ada faedahnya nih buat kayak misalnya kamu punya penyakit pinggang, kamu tidur kamu naikin gitu. Oh iya, memang ngilu kan, tapi enak setelah itu gitu. Terus akhirnya ada kayak tangan sih kayak cakar gitu ya, kayak ada cakar 2 gitu. Terus ada kayak tangan di sana di situs Gunung Semar. Habis itu batu yang kedua adalah tempat istrinya beliau kalau nungguin mungkin beliau lagi bertapa gitu ya. Nah ini kan dilihat saya sih menalarnya adalah luar biasa seorang Prabu Siliwangi bersama istri yang setia mendampingi gitu. Kan zaman dulu kan beliau mungkin latihan ya kan, mengolah diri, istrinya selalu menemani gitu karena ada 2 batu itu gitu dilihat. Nah itu kan aku langsung terus kayak melihat itu adalah seperti inspirasi yang Allah kasih melalui wasilah kan. Dimana saya sih memandangnya itu adalah sebuah cinta sejati lah antara pasangan gitu kan, yang menemani dengan kegiatannya seorang laki-laki gitu ke seorang imamnya. Terus akhirnya pas itu kita naik setelah itu kita ke salah satu batu ya, batu Semar apa itu. Jadi kita tuh mesti kayak masuk bawah gitu sedikit. Jadi batunya tuh kayak saling
saling menopang gitu kan. Padahal miring besar gitu, tapi Hmm. tetap kuat gitu, nggak jatuh sampai sekarang pun. Jadi kayak ada celah kecil, kita harus masuk nggak? Oh ternyata masuk. Habis itu kita mesti manjat. Nah akhirnya sampai ke atas, sampai di atas batu itu. Memang waktu itu Felin duluan kan, tapi karena dia pakai jubah gitu ya, pakai gamis ya, panjang, dia kan sedikit sulit naiknya. Nah aku dari belakang kan, tapi akhirnya ya udah aku duluin kan, naik ke atas duluin, terus Felin baru bisa naik. Habis itu si Putra naik baru ke atas. Nah katanya dari juru kuncinya, dari elang ya, kita sebutnya elang atau pangeran ya, yang kalau masih muda kita sebutnya. Dia bilang ini tempat dulu yang Sunan Kudujati sama istrinya Ong Tin. Gitu, ini kayak penggambaran waktu beliau berdua mengikat janji lah, janji kepada Allah untuk bersatu gitu, menikah ya. Terus memang aku di sampingnya si Felin panas gitu ya, kan bertiga aku kan, langsung turun aku. Soalnya mereka berdua gitu. Hawanya di sini hawanya panas di sini gitu. Ya udah aku turun ke bawah. Oh iya ini udah seperti itu kan namanya Ong Tin. Tapi saya enggak. Tapi jangan salah, pas waktu saya halal bihalal juga akhirnya ketemu, saya menganggapnya Masya Allah cantik ya, masih muda, masih single, jadi nggak apa-apa kalau saya bahas itu. Namanya ternyata Ong Tin juga. Ya Allah. Jadi kayak serba kebetulan ya. Tapi memang tidak ada yang kebetulan kalau Allah tuh. Kita semua sudah disiapkan dari Lauhul Mahfuz. Artinya selama perjalanan kemarin tuh Allah kasih banyak kemudahan lah ya. Dan nggak pernah terfikirkan. Dan inspirasi. Dan memang sebelumnya kita ke situs Pangeran Angkawijaya. Nah, situs Pangeran Angkawijaya itu juga saya lihat, wow, bagus tempatnya. Nyaman, tenang, tempatnya bersih gitu loh. Terus figura-figura infrastrukturnya tuh benar-benar kita bisa ngebayangin era kekeratonan kesultanan pada zaman itu gitu. Jadi kayak ini menarik ya gitu, inspirasi banget gitu, amazing. Ya akhirnya pas kita masuk ke dalam ini, terus Helen bukain pintu, bukain pintu karena beliau kan ada, saya lihat kan ada silsilahnya ya. Ratu Ayu di situ kan ke Pangeran Angkawijaya gitu. Maka dia diizinkan untuk membuka pintu, saya masuk ke dalam. Terus memang ada hal yang saya kenang banget gitu. Tiba-tiba saya ngobrol sama salah satu juru kuncinya beliau. Terus tiba-tiba beliau tahu tergerak, terus ngajak saya ke dalam lagi, ke Makominti kan. Beliau berdoa terus ke dalam, saya diajak suruh masuk ke dalam lagi.